Pernah nggak sih kamu lagi duduk di depan pintu rumah, terus tiba-tiba ada yang nyeletuk, jangan di situ, nanti susah dapat jodoh." Kamu langsung geser, walau dalam hati mikir, "Lah, emangnya kenapa?" Mitos seperti ini tersebar di banyak budaya, terutama di Asia. Tapi dari mana asalnya? Apa benar posisi duduk bisa mempengaruhi jodoh? Atau itu cuma nasihat orang tua yang kebetulan jadi mitos? Mitos ini nggak cuma muncul di Indonesia. Di Jepang dan Tiongkok, larangan serupa juga ada. Dalam budaya tradisional, pintu dianggap gerbang energi, baik secara harfiah maupun simbolik. Pintu adalah tempat keluar masuk rezeki, tamu, bahkan energi baik. Jadi, duduk di depan pintu dianggap menghalangi aliran energi, termasuk aliran jodoh. Bukan cuma soal spiritual, tapi juga soal tata krama. Di masa lalu, duduk di depan pintu dianggap tidak sopan, apalagi jika ada tamu. Dalam banyak budaya, pintu adalah simbol peralihan dari satu ruangan ke ruangan lain, dari masa lalu ke masa depan, dari kesendirian ke kebersamaan. Makanya, duduk menghalangi pintu bisa diartikan menghalangi perubahan, menghalangi datangnya sesuatu yang baru, termasuk pasangan hidup. Dalam budaya Feng Shui, pintu adalah jalur qi atau energi kehidupan. Menghalangi pintu sama dengan menghambat aliran energi baik. Tapi, mari kita lihat secara realistis. Zaman dulu, rumah sempit, ventilasi minim. Duduk di depan pintu artinya mengganggu sirkulasi udara, menghalangi keluar masuk orang. Jadi, bisa jadi ini nasihat praktis yang dibungkus dalam bentuk mitos agar anak-anak atau anggota keluarga patuh tanpa banyak tanya. Dan soal jodoh, sebenarnya lebih ke arah pesan moral, jangan menghalangi rejeki, jangan malas, jangan numpang duduk tanpa kontribusi. Secara logika dan sains tidak, tapi secara sosial dan simbolik, kepercayaan ini punya makna tersirat. Mitos ini mungkin gak literal, tapi jadi pengingat agar kita menerima yang baru dan tidak menghalangi aliran rezeki atau perubahan dalam hidup. Mitos seperti ini mungkin terdengar sepele, tapi di baliknya tersimpan warisan budaya dan simbolisme yang kaya. Karena kadang yang disebut jodoh itu bukan cuma pasangan, tapi juga rezeki, peluang, bahkan perjalanan hidup yang belum datang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan ingat, di balik setiap mitos selalu ada cerita yang menunggu untuk diungkap. Kamu percaya atau cuma nggak mau ambil resiko?